Ya. Makruh berlama-lama di WC. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Kalau bukan ada tujuan alasan syar'i, kalau memang bukan karena apa ya? Karena mungkin buang airnya tidak lama, jadi sebaiknya tidak lama-lama di WC. Mencicipi makanan, ada perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan tidak apa-apa seorang tukang masak mencicipi makanan. Ya, tukang masak itu kan bisa laki-laki, bisa wanita kan? Kemudian mazhab Hanafi juga membolehkan kalau mau beli makanan yang harus dicicipi, boleh mencicipi. Misalkan nih Mas Deki keluar mau beli rendang misalkan ya. Boleh dicicipi. Dicicipi dengan dirasai kan beda ya. Kalau dirasai itu kan dagingnya diambil dikit gitu loh. Kalau dicicipi itu kan gitu ya dikit. Enggak, cuma kan di ujung lidah ya. Kalau ditelan itu udah lain. Enak banget. Tuh. Tapi mazhab Maliki itu beliau mengatakan tidak boleh. Tidak boleh mencicipi makanan, apakah itu tukang masak maupun tidak, enggak boleh. Kata mazhab Maliki. Itu di dalam Kitabul Fiqhi ala Madzahibil Arba'ah, ditulis oleh Al-Juzairi, jilid 1, halaman 519. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah bahas mengapa kok terjadi perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Rupanya letak perbedaannya, mazhab Hanafi mengapa membolehkan? Karena dulu di wilayah tempat Imam Hanafi ini di daerah Kufah, Irak, itu makanannya sudah beraneka macam bumbu masuk ke dalam makanan itu. Ya, jadi ada lada, bawang, ada buah pala, ada kemiri, masuk ke dalam makanan itu untuk sebagai bumbu. Sementara di wilayah Mekah Madinah, masa itu, wallahu a'lam bishawab, karena keterbatasan pengetahuan kita ya, ketika itu masakan tidak terlalu banyak campuran bumbu. Bahkan dalam Syirah Ibnu Hisham, Rasulullah pernah dihidangkan makan ketika datang ke Madinah, makanan itu ada potongan bawang, itu beliau nggak makan. Dan terkenal dulu di Mekah dan di Madinah, makanan itu kalau masak gulai, sayur, itu garamnya nggak dicampur duluan. Jadi masak doang, nanti kalau mau garam, mau asin, garamnya belakangan, gitu loh. Makanya kan wajar tidak dirasa, paham ya? Sudah bakal begitu rasanya. Nah, mazhab Hanafi mengapa mengatakan boleh mencicipi? Karena sudah berbagai macam bumbu masuk ke dalam adonan. Nah, wilayah Imam Abu Hanifah ini persis sama dengan Indonesia. Yang nggak perlu dicicipi itu masak nasi, masak air putih itu nggak perlu dicicipi. Paham ya? Masak air putih cicipi dulu segelas. Enak, wah gitu itu. Atau masak nasi dicicipi itu nggak perlu dicicipi. Jadi masak sesuatu yang tidak banyak bumbu masuk ke dalamnya tidak perlu dicicipi. Misalkan mengukus sayur ya, karena masak terbaik itu dikukus ya. Kan masak terbaik itu dikukus. Setelah itu di sayur, goreng itu rupanya salah satu masak yang tidak baik. Tuh. Makanya kan rumah sakit yang ada rumah sakit jantung itu kan di Padang, betul ya? Karena di sana itu goreng, santan, minyak, kan gitu ya. Tuh, subhanallah. Jadi ini mencicipi makanan, paham ya? Makruh pula ketika puasa sikat gigi dengan pasta atau odol. Iya, siang, bukan malam. Ini pakai odol, pakai pasta. Dengan sabar, pakai odol, pakai pasta, paham? Berarti sikat gigi nggak pakai odol, nggak pakai pasta, boleh-boleh saja. Berarti pakai siwak, boleh. Iya. Lanjut, yang kelima, makruh pula ketika puasa istinsyaq dan istinthar, itu makruh. Secara umum istinsyaq dan istinthar ini sunnah muakkadah. Hanya ketika puasa istinsyaq dan istinthar hukumnya makruh. Hah? Iya, dilewat saja.
hukumnya makruh. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruhnya kalau berlebihan. Kalau sedikit saja boleh, kata sebagian ulama. Tapi sebagian lain tetap makruh, karena makruh. Sedikit itu relatif ya. Karena kita kan istinsyak itu menghirup air dengan hidung. Itu istinsyak, menghirup air dengan hidung. Kalau istinsar itu menghembuskan dengan hidung. Airnya dihembus di istinsyak. Istinsar, hati-hati keluar ya sesuatu gitulah. Hukumnya makruh. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengontrol apakah air ini masuk ke dalam tenggorokan melalui hidung atau tidak. Ustadz, kalau kumur-kumur kenapa boleh? Kita bisa ngontrol. Bisa mengontrol air ini masuk ke tenggorokan atau tidak. Tetap saja kan, kumur-kumur itu jadi haram. Kalau masuknya segelas, keluarnya setengah gelas. Nah itu jadi haram. Haram itu tetap. Enam, mandi di siang hari. Ini anak kecil biasanya nih. Anak kecil kalau puasa itu siang hari pengen mandi aja itu. Seger. Itu makruh. Paham ya? Oh, nanti ada berenang, tenang, sabar. Jadi ibu-ibu kalau sumuk siang hari kok pengen mandi tahan aja, nggak usah mandi. Terus Ustadz mau kondangan bau, nggak apa-apa. Kan sudah laku juga gitu loh. Jadi nggak perlu menarik perhatian lagi kan. Nggak ada ya? Nah, itu biasanya kan mandi dulu biasanya kan ya tuh. Ya mandi secukupnya aja lah. Jadi mandi sore hari nggak apa-apa kan? Nah, iya. Sebelum buka mandi dulu nggak apa-apa ya? Iya. Siang dengan sore beda tak dua lah saya. Pagi sama siang nggak apa-apa ya? Hebat. Harus dijelaskan. Iya. Memang pagi dan sore itu dibolehkan memang. Oh boleh. Dia makruh itu siang itu kan memang orang untuk segar gitu loh. Nah, yang suka mandi siang tuh nanti ya di pending dulu. Sering kumur-kumur, tahu ya sering kumur-kumur. Bukan kumur-kumur, tapi sering kumur-kumur. Bentar-bentar kumur-kumur, bentar-bentar kumur-kumur, bentar-bentar kumur-kumur tuh. Itu hukumnya makruh. Terlalu sering kumur-kumur itu hukumnya makruh. Hah? Kalau ditelan jadinya haram. Kalau ditelan puasanya batal. Kalau sering makruh. Ya nggak makruh, ya ketika wudu itu loh. Pakai air. Tapi kalau siwak yang biasa dipakai itu biasanya nggak pakai air kan. Mohon maaf pakai ini aja. Tapi mohon maaf sebenarnya kan mungkin keterbatasan pengetahuan kita. Saya pernah bahas di usul fikih bahwa siwak itu tergantikan oleh sikat gigi. Dan bahkan sebenarnya sikat gigi dengan odol, artinya sebelum azan ya sama ketika setelah berbuka itu kan sikat gigi dengan odol, itu jauh lebih mewakili daripada siwak. Kenapa? Banyak orang bilang, ini kan sunnah. Ini bukan masalah sunnah, masalah perkembangan bakteri namanya. Jadi rupanya setelah diteliti, bakterinya itu perkembangannya berbeda. Nah jadi butuh formula yang lebih jitu. Betul, ini dalam ilmu usul fikih. Orang kalau cuma bicara masalah fikih, tahu ini kan sunnah, siwak. Bukan. Sikat gigi juga sunnah. Tuh. Bahkan lebih ampuh menjaga, melindungi gigi. Tuh ya. Berenang itu sunnah, tetapi ketika puasa itu makruh. Kalau kata orang kampung saya, orang berenang kalau kentut dalam air puasanya batal katanya. Katanya sih. Nggak tahu tuh alasannya apa.
Jadi berenang itu hukumnya makruh. Cabut gigi. Cabut gigi. Karena cabut gigi itu kalau tidak mampu bikin lemah ya, bikin lemas cabut gigi itu. Bikin pusing juga itu. Tuh, mesti pengen minum langsung kan? Karena di dalam mulut. Maka lebih baik tidak usah cabut gigi. Lebih baik tinggalkan saja. Ustadz, ini pembahasan kita kok cepat Ustadz? Iya. Karena ntar kalau lama-lama nggak selesai. Gusi berdarah. Yang ditanyakan apanya? Ya nggak mungkin makruh kan, gusi berdarah ya mau sendirinya gusi kan? Tapi nggak membatalkan puasa ya? Enggak. Kalau kan itu kan berdarah tuh, terus darahnya nggak sengaja ketelan terus gitu gimana itu? Ya, kalau bisa kan diludahin ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya jangan ditelan, bahaya. Ketelan nih ya, makanya sebaiknya jangan ketelan. Sebisa mungkin. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saya lebih baik dua-duanya tidak kalau saya. Saya pribadi sakit gigi jangan, sakit hati jangan. Dua-duanya kalau bisa sehat ya. Jangan. Jangan bercita-cita yang jelek-jelek lah. Jadi lagu itu rupanya nggak bener juga ya. Makruh pula ketika puasa itu bekam atau donor darah itu makruh. Makruh. Jadi tetap boleh kalau terdesak. Mohon maaf ya, misalkan Mas Dino nih darahnya misalkan Z, misalkan ya. Darah biru lah. Terus ada orang berdarah biru pula penyakitan. Jadi butuh donor darah. Tidak ada orang lain. Satu-satunya hanya Mas Dino. Maka dalam kondisi terpaksa terdesak begitu, nah itu boleh. Sama cabut gigi. Kalau cabut giginya ini terdesak, sangat memaksa, boleh. Ini yang makruh-makruh ini. Kalau dalam kondisi yang terpaksa, boleh. Puasa wisal contoh, mohon maaf, saya pernah baca tulisan di Afrika. Subhanallah ya. Orang kalau saya baca tulisan ini, saya rasa mesti nangis harusnya. Kok saya itu tulisannya tiba-tiba hilang ya. Jadi tulisannya begini. Syekh, bagaimana dengan kami yang puasa di Afrika dalam kondisi kelaparan, tidak bisa berbuka, tidak bisa sahur? Paham maksudnya? Tidak punya makanan, tidak punya minuman. Oh, pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab. Subhanallah ya. Nggak bisa berbuka, nggak bisa sahur. Nggak ada. Afrika itu kan kering ya. Kering. Air kan dipegang oleh kelompok-kelompok tertentu. Itulah subhanallah. Itu saya nggak bisa jawab. Itu namanya puasa wisol ya. Jadi mohon maaf. Wisol ini makro, tapi dalam kondisi seperti itu gimana lagi? Misalkan dalam penjara ya, tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman. Ayo. Itu nanti puasa beda lagi pembahasannya. Ada yang puasanya 19 jam, betul ya? Ada. Malamnya itu cuma 4 atau 5 jam paling ya. Ada yang begitu. Wallahu a'lam. Nanti itu kita bahas di pembahasan lain insyaallah. Bukan. Iya. Ustadz, pagi itu batas makruh atau tidaknya itu gimana Ustadz? Pagi itu sebenarnya setelah subuh. Makanya kalau mau gosok gigi sebenarnya sebelum subuh. Sebenarnya. Oh ya, kadang ada yang pas sahur mau imsak ya. Itu antara imsak sama ke azan kadang ada yang baru bangun terus makan. Makan enggak apa-apa. Ustadz,
Batas sahur itu imsak atau azan subuh. Sebenarnya awal mulai azan. Hanya dalam kondisi kasus tertentu orang tetap dibolehkan makan dalam kasus-kasus tertentu. Gonggong. Tadi kasus-kasus tertentu. Ya, atau sedang makan nih nggak sadar lagi tiba-tiba azan. Belum minum, makanan tinggal dikit, maka para ulama membolehkan dia tetap makan dan kemudian minum. Tapi kalau sisa makanannya masih banyak, ngunyahnya 33 kali, ya saya sarankan untuk segera selesaikan dan minum. Itu sholat subuh selesai baru selesai makan ntar itu. Iya, jadi memang dibolehkan dihabiskan. Tadi kita mengukur karena mohon maaf ya, para sahabat dengan Rasulullah itu makan porsinya kecil. Lah kita porsi makannya banyak, mengunyahnya lama, lauknya banyak. Nah itu kita. Para sahabat itu kan makan cuma satu lauk kan, cuma satu jenis gitu loh. Lah kita 5 jenis kan kalau sahur itu. Wah. Belum lagi kalau ngunyahnya 33 kali. Wah, kacau. Nah tadi loh, mempertimbangkan. Kalau sebenarnya sisa ini tinggal sedikit. Dan kalau kita habiskan cukup waktu, kita habiskan. Kalau ini masih banyak, ngunyahnya itu lama. Wah, lebih baik kita cukupkan. Yang saya tahu Nabi itu semuanya masih hidup. Bukan 4. Yang saya tahu malah semuanya. Saya tahunya semua Nabi itu masih hidup. Tahunya saya. Karena apa? Dalam Al-Quran kata Allah, tidaklah para Nabi dan Rasulullah itu mati, melainkan mereka hidup. Makanya kenapa kita berselawat kepada Nabi? Salah satu alasannya kata para ulama, karena Rasulullah itu hidup. Makanya pernah ya, pada masa dulu, kuburan Nabi itu pengen digali. Makanya kan itu dibaja itu kan kuburan beliau. Yang saya tahu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pernah ini kan baca hadis Isra dan Mi'raj. Rasulullah jumpa Nabi Idris, Rasulullah pernah jumpa Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kan hidup semua. Pernah jumpa Nabi Isa kan? Bahkan nanti ulama berbeda pendapat dalam kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir itu ditulis oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu berbeda pendapat Nabi Muhammad menjadi imam sholat subuh itu di langit atau di Masjid Al-Aqsa, menjadi imam para nabi dan rasul. Saya pernah baca itu bahwa para nabi itu, para rasul itu mereka hidup. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu pendapat yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah kalau saya tidak keliru. Boleh nanti hadisnya lihatkan saya boleh. Iya makanya boleh dilihatkan gitu loh. Maksud saya dikirim ke saya. Karena ibu hati-hati, banyak orang mengatasnamakan Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, dicek nggak ada. Jadi jangan terpengaruh Bukhari Muslim, Bukhari. Sama ada teman nih ikut pelatihan di Jakarta. Ustadz, katanya ada hadis riwayat Imam Bukhari, amil zakat itu nggak perlu bayar zakat. Itu mereka sama kayak bayar zakat kalau jadi amil zakat. Enak banget, nggak perlu bayar zakat, dapat uang lagi kan? Wah itu ya. Amil zakat yang kayak sekarang kerjaannya sampingan. Jadi enak banget begitu. Dicari dalam Sahih Bukhari itu nggak ada. Wow, aneh banget. Banyak tuh sekarang, ada juga nih guru, dosen bahkan. Jadi kalau ibu-ibu disampaikan oleh dokter mungkin langsung percaya ya. Ini nyampaikan dokter loh. Rasulullah SAW hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Wah, ini kata beliau ya di kelas ini. Bukhari Muslim itu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang mau dunia pakai ilmu, yang mau akhirat pakai ilmu, yang mau dunia akhirat pakai ilmu. Itu bukan hadis.
Dalam Majmu' Syarhul Muhadzab kata Imam Nawawi ini perkataan Imam Syafi'i. Di dalam Sirah Ali bin Abi Thalib dikatakan ini perkataannya Ali bin Abi Thalib tapi bukan hadis. Jadi bukan gelar, bukan populernya dia, bukan karena status sosial, tapi karena data autentik atau tidak, itu yang penting. Gitu? Ada lagi pertanyaan kira-kira? Kita Jumat masih ketemu ya? Jumat nanti kita lanjutkan ini, pembatal-pembatal puasa, dan siapa yang boleh berbuka puasa. Nih, siapa yang mendapat rukhsah? Ini mungkin insya Allah ini sudah permasalahan kontemporer dalam puasa ini. Nah, ini sudah kontemporer. Nanti ada permasalahan kontemporer dalam puasa. Iya? Iya. Salat zuhur dan asar, kenapa tidak dilafalkan? Ya, sebenarnya tidak melafalkan, dijaharkan maksudnya ibu ya. Dilafalkan. Kalau ibu tanya tidak dilafalkan, saya bilang dilafalkan. Tapi kalau maksud ibu tidak dikeraskan suaranya, mungkin baru. Ustaz, kenapa sholat zuhur dan asar? Iya, betul ya? Iya. Kenapa sholat zuhur dan asar tidak dijaharkan atau tidak dikeraskan suaranya? Itu sunnah. Artinya kalau ada orang yang menjaharkan, itu sebenarnya sholat tetap sah. Saya pernah sholat di Lampung. Waktu itu kita jadi makmum. Imamnya itu menjaharkan sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kita kan belum tahu waktu itu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Akhirnya selesai salam kita sholat lagi karena nggak tahu. Padahal rupanya sholat tidak batal, tetap sah. Karena mensirkan sholat zuhur dan asar, para ulama mengatakan hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Dan meninggalkan itu jadinya makruh, bukan haram. Apalagi membatalkan sholat. Nah, kalau ditanya kenapa itu disirkan, wallahu a'lam bishawab. Salah satu alasan yang saya tahu itu karena di siang hari dahulu kalau malam itu kan gelap. Jadi agar jelas makanya dikeluarkan suaranya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ada juga berpendapat karena siang itu sudah jelas jadi cukup disirkan saja. Ada juga yang berpendapat itu memang sudah aturannya begitu. Ya sama lah kayak lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan. Kenapa enggak lampu merah yang jalan? Kan gitu loh, paham maksudnya ya? Gitu loh. Memang sudah sononya begitu. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ibu. Ibu orang Melayu, Malaysia atau mana ibu? Riau. Medan. Logatnya. Sesama Riau mesti tahu logat kan? Ustadz, kita lah mungkin ya. Mungkin beberapa ya, karena di sini kayaknya ada orang baik juga lah. Dulunya. Gitu lah. Kalau dulu ada orang yang banyak meninggalkan sholat, sering bolong, itu hukumnya bagaimana? Para ulama berpendapat dia cukup banyak-banyak sholat sunnah. Saya pernah baca di Al-Wajiz fi Fiqhil Islami, itu masalah mengkodok sholat dari 4 mazhab, itu yang paling banyak bila sholatnya itu di bawah 6 waktu sholat. Bila lebih dari 6 waktu sholat, dia cukup memperbanyak sholat sunnah. Apalagi nggak kehitung, paham ibu ya? Walaupun ada saya pernah dengar itu pendapat, tapi nyari belum dapat. Ada dengar itu pendapat katanya sudah kodok aja, pokoknya setiap hari mengkodok sholat. Wah nggak tuntas-tuntas nanti, karena kita tidak tahu berapa sholat yang ditinggalkan. Makanya mayoritas ulama mengatakan dia tidak perlu mengkodok karena dia tidak tahu hitungannya berapa. Dia cukup bertaubatan nasuha. Taubat nasuha itu apa?
dia tidak mengulangi dosa itu, artinya dia tidak ninggalin sholat lagi, dia menyesali, dan dia melakukan sholat tepat pada waktunya dan memperbanyak amalan sunnah. Salah satunya apa? Memperbanyak sholat sunnah. Wallahu a'lam. Cuma itu yang saya tahu. Jadi, kalau di bawah 6 waktu, dikodok. Kata beberapa pendapat mazhab. Gitu Ibu ya. Kalau tidak terhitung, yang saya tahu itu cukup dia bertaubat, taubatan nasuha, menyesali, tidak mengulangi, dan memperbanyak amal soleh, serta memperbanyak sholat-sholat sunnah.